Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Ya, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini seperti biasa hari Kamis di pekan keempat data saya nih isi di Sujok Indonesia. Eh, Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sudah diberikan kepada kita semua. Sampai pada nikmat yang satu ini, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat kita diberikan ilmu, diberikan kesempatan untuk belajar. Karena banyak yang yang dapat informasi ini mungkin sebagian yang justru malah masuk. Baru yang istilahnya yang join, yang ikut, yang bisa, yang sempat gitu ya hadir yang bapak-bapak ibu di sore hari ini ya standby hari ini nih, di 28 peserta ya. Kemudian masih terus nambah ya sambil kita nunggu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Hasanah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya, kepada sahabatnya, semoga kita termasuk umat yang terus istiqomah menjalankan sunnahnya. Kemudian juga semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir ya. Seperti biasa, jadi sebelum kita masuk ke praktek, saya sih berharap Bapak Ibu semua di sini yang sudah hadir nih, orang-orang yang sudah paling tidak mengenal Sujok ya, sudah kenal ya sama Sujok. Tapi kalaupun belum, insya Allah nanti Bapak Ibu akan dimudahkan untuk memahami ilmu ini. Karena insya Allah ilmu yang akan kita sama-sama sama-sama pelajari, ini ilmu insya Allah sangat praktis. Gitu. Ilmu praktis, memang isinya praktis gitu. Dapat ilmunya, dapat pemahamannya, pengen dapetin feel-nya harus praktek. Maka penting nih. Nah, kalau kita lihat kondisi belakangan ini ya, kondisi belakangan ini cuaca nih anomali cuaca yang memang nggak nentu ya, anomali cuaca, kondisi cuaca yang tidak menentu gitu. Kadang panas, terik banget, tiba-tiba hujan. Kayak sekarang sore ini nih mendung banget, gelap banget, dan udah gerimis gitu. Bahkan di Bogor sudah hujan ya. Tiba-tiba nanti panas terik lagi. Dan bahkan kalau saya lihat pola-pola keluhan kesehatan yang muncul belakangan ini, itu juga termasuk yang variatif ya. Jadi kalau masa-masa di musim hujan ke musim panas, biasanya yang banyak muncul itu keluhan itu tampak. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan harusnya ini sudah masa transisi dari musim panas ke musim hujan gitu. Tapi justru malah banyak bermunculan anak-anak terutama yang kena tampak. Kemudian batuk pilek. Batuk pileknya masih terus masih terus saya lihat banyak anak-anak yang saat ini juga lagi batuk pilek gitu ya. Kemudian yang ketiga yang banyak saya temukan juga dari teman-teman yang konsultasi gitu ya, pasien konsultasi, teman-teman yang juga keluarganya juga mengalami itu gondong, penyakit gondong. Dan enggak dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang juga lingkungannya saat ini lagi banyak yang kena gondongan. Kalau ada bisa respon di kolom komentar biar tahu saya. Nanti insya Allah kita akan coba belajar bagaimana cara menangani gunung dengan metode sujok ya. Insya Allah kita akan praktekkan gitu metodenya. Ya, sambil sambil di kolom komentar, ada nggak tetangga, keluarga, bahkan keluarga yang kena penyakit gondong gitu ya. Hmm, gondongan. Kalau batuk pilek kayaknya masih, masih mendominasi nih. Batuk pilek kayaknya masih mendominasi. Karena saya lihat di lingkungan saya juga masih banyak yang kena batuk pilek. Tampak juga. Ya nggak kira-kira di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang saat ini ada yang kena gondong atau lagi penyakit gondongan. Ada Bu Ida Hidani nih, ada yang kena gondong Ini ya. ada Apalagi Bu, ya, di lingkungan Ibu, apalagi keluhan yang saat ini banyak dialami sama terutama anak-anak. batuk Apalagi pilek. batuk pilek, nah tuh masih mendominasi. Berarti rata nih Iya. setiap wilayah batuk pilek masih cukup mendominasi. Apalagi ada lagi nggak?
Ya, ada lagi gondong. Kalau dulu, setahu saya, ini gondongan ini menarik nih ya. Karena saya juga termasuk yang pernah mengalami gondong waktu kecil. Jadi gondongan itu waktu saya kecil itu saya pernah ngalamin sakit gondong dan dikasih bilau tuh. Ini kayaknya masih ada korelasi. Saya juga asal nyebut aja tadi ya penyakit gondongan. Tapi ternyata ada hubungannya, ada korelasi masih relate sama ilmu yang kita pelajari hari ini gitu. Pernah penyakit gondong dikasih belau gitu. Atau mungkin di sekitar apa hari ini yang sore hari ini hadir nih, sebagian yang baru hadir ini, ada nggak yang pernah kena gondong atau masih kecil pernah kena gondong dan sama pengobatan dikasih bilau gitu? Ada nggak? Iya, kasih belau baik sembuh. Dikasih dikasih bilau Iya, itu dulu sembuh gitu ya. iya kasih belau. Nah, kayaknya nih Suka dikasih saya di belaung. usia yang sekarang aja nih pernah ngalamin itu, apalagi mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang sudah lebih senior dari saya gitu. Pasti pernah ngalamin, atau paling tidak kalau nggak ngalamin, ada tetangga yang ngalamin dan tahu pengobatannya saat itu dikasih bilau. Ada apa sih di bilau itu gitu ya, ada apa sih di bilau. Nah, kita bahas nih, ini luar biasa nih. Ini pasti Allah yang kasih apa namanya, ngebuka informasi, karena saya juga tadi asal ngomong aja gondongan ya. Ternyata ada juga yang sul gatel-gatel lah. Apa nih, ngeges Mas Nopian, apa ngeges apa nih Pak Dito? Greget. Nopian ngeges. Flu tulang itu loh. Oh, nggerges, Ya. nggerges. Oh iya, gerges itu bahasa Rusia kalau nggak salah ya, gerges Bahasa itu ya. Jawa itu, greges bahasa Jawa. Oh, di Jawa. Yang Meriang gerges itu ini bahasa nama Rusia Bu lainnya Sari. meriang. Mm-mm. Ya, meriang. Oke. Jadi meriang, gerges. Kan saya bahasa Rusia, soalnya ada ger gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin soal kondisi penyakit, coba kita ini ya, coba kita mapping. Jadi kan saya sudah sampaikan ada beberapa kondisi yang saat ini masih terus jadi kondisi penyakit yang utamanya nyerang anak-anak. Ada batuk pilek, kemudian tampek, terus kemudian gondongan, atau tadi bilang gerges juga nih Pak Dit. Gerges. Gerges apa sih? Gerges itu faktornya. Nah, coba kita mapping dulu dari kasus yang pertama. Dalam metode Sujok, ini metode Sujok saya coba jabarkan sedikit ya, karena mungkin di sini juga ada yang belum pernah belajar. Bagian besar mungkin juga ada yang sudah pernah ketemu saya atau sering ketemu saya di kelas hari Kamis ini, atau sebagian lagi ada yang kenal saya di forum yang lain, ya, kayak Pak Dito mungkin juga familiar juga nih. Jadi ada beberapa mungkin yang sudah kenal ya. Nah, penyakit yang tadi saya bilang tadi, gondong, batuk pilek, kemudian tampak, ada gerges tadi ya. Dalam metode Sujok, kita melihat kondisi kesehatan itu secara fisik itu kita coba ngelihat lebih apa namanya, holistik. Kita lihat lebih secara luas penyakit itu. Tidak tidak serta-merta kita melihat kondisi penyakitnya aja. Dalam metode Sujok, kita coba disuruh atau diberi diperintahkan untuk menjabarkan. Yang pertama, kalau kita melihat penyakit, yang pertama harus di apa namanya, dibuat listnya adalah informasi yang kita harus tahu adalah yang pertama penyakitnya penyakit apa tuh. Tadi kita bilang misalnya judul besarnya itu gondong gitu ya. Penyakit gondong. Gondong itu apa sih? Sensasinya seperti apa? Yang pertama kita tahu dari secara garis besar namanya gondongan gitu ya. Dan medis juga menyebutnya juga nggak jarang kita sering dengar juga dari medis juga bilang gondong. Nah, jadi gondong ini yang pertama dia menyerang kelenjar parotis di leher yang itu menghasilkan air liur, menghasilkan kelenjar air liur ya. Nah, kelenjar air liur ini mengalami peradangan atau pembengkakan. Faktornya apa? Virus. Makanya penyakit gondong ini termasuk penyakit yang menular ya. Jadi kemarin saya pangkas rambut, dan pangkas rambut ini termasuk yang sudah akrab, kenal gitu, deket. Saya tanya, kenapa kemarin nggak buka gitu waktu waktu saya mau pangkas rambut. Dia bilang,
sakit, anak sakit, sakit apa, gondongan. Terus dia nanya kan, gondongan itu keluar nggak ya? Soalnya sampai sekolahnya tuh di kelas itu tuh diliburin karena ada beberapa anak yang kena gondongan. Atau udah sebagian besar kena gondong. Emang nular ya? Nular saya bilang. Karena penyebabnya virus. Jadi infeksi disebabkan karena virus infeksinya menyerang kelenjar parotis yang ada di sekitar leher yang dia menghasilkan air liur, menghasilkan dia kelenjar ludah kan. Nah, kalau kita bicara terapi sujok, yang pertama namanya sudah jelas gondongan. Kemudian organ apa yang diserang? Yang kedua organ apa yang diserang? Namanya, kemudian organ apa yang diserang? Karena dalam pendekatan sujok itu, organ tubuh kita itu dia punya Kawan masih ada tomatnya. hubungan, Kawan kenapa? udah sampai. Oh, ya, jadi dalam pendekatan terapi sujok itu, atau sebenarnya mirip-mirip dengan pendekatan teori Pakai tradisional bebas. Chinese medicine atau TCM ya. Nah, kita melihat kondisi penyakit itu tadi kita lihat organ apa yang bermasalah. Kemudian kalau memang bukan organ dalam, bukan organ internal, misalnya jaringan di tubuh lah ya. Kira-kira jaringan tubuh tersebut tuh punya hubungan nggak atau hubungannya dengan organ apa? Karena kalau dalam pendekatan metode sudok yang mirip-mirip dengan TCM ini, setiap organ tubuh kita itu mempunyai hubungan dengan jaringan-jaringan tubuh, dengan indera gitu ya. Maka kita lihat, misalnya kalau saya coba jabarin ya. Kalau misalnya organ jantung, jantung ini dia mempunyai hubungan dengan jaringan pembuluh darah. Ya, indera yang menjadi kepanjangan tangan si organ jantung adalah lidah. Jadi kondisi pembuluh darah dan kondisi lidah itu menggambarkan kondisi jantung. Oke, begitupun sebaliknya nanti. Kemudian liver itu dia organ yang berhubungan dengan jaringan tendon. Indera yang berhubungan dengan liver adalah mata. Kondisi mata dan tendon menggambarkan kondisi liver pun sebaliknya nanti. Dalam hal terapi kita bisa menterapi sebaliknya, bisa menterapi bagian tendonnya untuk memperbaiki kondisi livernya atau perbaikan livernya untuk memperbaiki kondisi tendon misalnya gitu sebaliknya. Kemudian paru-paru itu dia jaringan yang dikuasainya adalah kulit dan bulu badan. Kemudian indranya adalah hidung. Kemudian ginjal itu dia menguasai tulang ya kalau jaringan tubuhnya, indranya adalah telinga ya. Kemudian lambung dan limpa itu dia menguasai otot, sistem pencernaan, indranya adalah mulut. Nah, sekarang kita ngomongin kondisi yang sedang dibicarakan adalah gondong. Kira-kira kalau dari kelima organ tadi itu yang disebutkan tadi, gondongan ini hubungannya sama organ apa? Limpa. Limpa. Oke. Dia selain selain dia memang hubungannya dengan mulut, dia juga kelenjar ya. Ya, Miss Dewi, Kelenjar lidah. Dewi, Dewi, ya kelenjar ludah kan, hubungan dengan mulut. Kita bisa hubungkan kondisi gondong dengan limpa. Nah, di sini ketemu nanti namanya gondongan, kemudian organ yang berhubungan dengan gondong ini dengan kelenjar parotis di leher ini yang menghasilkan kelenjar ludah. Tadi dia menghasilkan ludah itu air liur. Dia mempunyai hubungan analog dengan organ lambung dan limpa. Gondong dia menyerang kelenjar parotis karena dia jaringan tubuh yang dikuasai atau yang berhubungan dengan limpa dan lambung. Kemudian ada nggak sensasi yang dirasakan di gondong itu? Kalau pernah gondongan ada nggak? Kalau saya masih masih ngerasa betul nih, masih bisa ngebayangin rasanya dulu gondong tuh kayak gimana. Itu nggak nyamannya luar biasa itu. Apa yang dirasain? Ada rasa berdenyut, Bapak Ibu. Cenut, cenut, cenut. Wah, itu luar biasa. Nelen susah, kepala migrain, pusing gitu ya. Buka mulutnya sakit, nggak bisa makan, kemudian demam, gerges tadi. Jadi kalau dalam sujok, penyakitnya sudah diidentifikasi namanya gondong, kemudian jaringan ini atau bagian bagian tubuh yang sakit ini berhubungan dengan organ apa? Udah ketahui tadi organ limpa dan lambung. Kemudian yang ketiga, ada sensasi nggak? Sensasinya apa rasanya? Kalau cenut-cenut, jadi kalau dalam pendekatan teori sujok atau TCM sendiri, bisa dibedakan antara kondisi yang dianggap defisien dan ekses. Jadi kalau ada denyut itu kondisinya berarti ekses agitasi, dia berlebihan, dia ada aktivitas, ada reaksi di tubuhnya.
Ya, jadi dia disebut namanya excess. Kenut, ada berdenyut, nggak nyaman sekali, nggak nyaman ya, pokoknya nggak nyaman. Oke, kemudian baru kita identifikasi, kita kira-kira melakukan protokol terapinya menggunakan metode apa? Menggunakan metode warna kah, biji kah, atau kombinasi keduanya? Atau bahkan kalau dalam sejok ini, kita punya metode atau protokol cukup banyak gitu ya. Ada metode biji, warna, kemudian menggunakan metode, ada jarum juga, moksa bahkan,